Silahkan duduk saudara. Saudara, saya sangat bersyukur dimanapun saya tempatin sharing, saya sangat bersyukur. Saudara, kemarin saya ngisi di anak-anak, tempatnya empet-empetan sampai ujung penuh, keringetan, mereka capek seharian. Tapi waktu nyembah, saya lihat bagaimana mereka dijamah Tuhan. Pasukan demi pasukan ini sedang dibangkitkan di generasi ini. Dan hari ini para pasukan Tuhan, saya berterima kasih dan saya bersyukur saya bisa berdiri di depan pahlawan-pahlawan Tuhan. Engkau dan saya, kita adalah pahlawan-pahlawan yang tidak terhentikan. Tapi kadang dunia berusaha menggeser itu. Dunia berusaha menggeser semuanya. Setan berusaha menghembuskan nafas untuk menjatuhkan pahlawan demi pahlawan imannya. Dan kadang yang paling sedih, hati kita suka bercabang. Di awal waktu kita datang dengan cinta mula-mula, gak ada apapun yang bisa menghentikan kita. Tapi di tengah perjalanan, di tengah urapan, di tengah otoritas, di tengah karunia, itu mulai shifting. Karunia dan urapan itu hal yang indah untuk memperlengkapi kita memenuhkan hati Tuhan. Hati Tuhan yang akan dapatkan lawatan. Tapi paling bahaya karunia dan urapan itu bisa men-shift dan sangat banyak menggeser pahlawan-pahlawan iman. Belum lagi dengan tawaran demi tawaran dunia. Saudara, saya sangat respect apalagi datang ke tempat ini. Saya lihat pahlawan demi pahlawan iman. Di tempat ini di mana saya sangat respect. Saya lihat orang-orang, saya diceritain ada Om Luki, ada siapa yang dulunya digaji di perusahaan gede 20, 30 bahkan ratusan juta. Tiba-tiba datang ke mana menjadi full time, digaji bahkan 10%-nya nggak ada. Dan setiap kali saya lihat orang-orang itu, saya bilang saya respect, saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Satu kali saya datang ke penjara, waktu itu papa saya masih di penjara. Saya datang ke penjara, saya bawain makanan, saya ngobrol sama papa saya. Terus papa saya bilang, Bev, maafin papa ya. Harusnya hari ini kalau bisnis papa waktu itu gak gagal dan papa gak di penjara, hari ini harusnya Bevi sudah keliling naik pesawat jet pribadi dengan salah satu orang paling kaya dan sebagainya. Terus saya bilang ke papa jangan minta maaf. Justru Bevis yang berterima kasih. Kenapa? Kalau hari ini Bevis sekarang udah jadi orang terkaya, saya gak mungkin ada di tempat ini dan menceritakan kebaikan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau kasih semuanya, percayalah hatiku akan murtad. Saya selalu bilang, Tuhan, saya ini cuma seorang pelacur yang terlalu dicintai dengan tuannya. Saya nggak ngerti kenapa Tuhan terlalu mencintai pelacur ini. Ketika ada tawaran dunia yang begitu dahsyat, hati saya dengan sangat mudah geser kok. Hati saya dengan sangat mudah geser. Itu makanya kenapa Pak Yusak selalu berkata, paksakan rencanamu. Itu untuk apa sih? Menjaga hati yang cacat ini loh. Yang gampang geser. Yang terlalu gampang geser dikasih karunia, dikasih urapan. Kita bilang, Tuhan aku mau karunia, aku mau urapan. Kita angkat tangan orang rebah. Kita bayang-bayang nyembuhin. Menurut saya dikit yang gak geser. Bahkan 99% geser kok. Saya dulu di awal, pas pertama kali dikasih kesempatan khotbah, semalaman saya nangis tersungkur ke Tuhan. Sujud, Tuhan aku harus khotbah apa? Gak bisa. Hari ini dikasih kesempatan khotbah. Paginya masih bisa main, gak nyiapin khotbah, gampangin semuanya. Bevis. Berhati-hatilah. Tapi masalahnya yang paling aneh, urapan dan karunia Tuhan berikan. Kenapa? Karena keadaannya sudah sangat genting dan sangat mepet. Kalau dulu pahlawan iman ditempa puluhan tahun, Pak Yusak ditempa puluhan tahun, itu melatih apa sih? Karakter. Tapi hari ini Tuhan berikan semuanya, yang bahkan karakternya aja belum siap. Katanya, Tuhan kenapa? Tuhan bilang, waktunya udah terlalu mepet nak. Dulu pahlawan-pahlawan iman, karakter dan cintanya itu teruji. Makanya mereka mengakhiri semua dengan martir dan tidak ada yang goyah. Mereka tinggalkan dunianya, mereka tinggalkan semua hartanya, mereka tinggalkan jadi satu layani Tuhan all out. Paulus dipercaya firman Tuhan, percaya hari itu sejarah percaya anak muda yang sangat kaya,
yang datang ke Tuhan. Tuhan, aku udah ngelakuin semuanya. Siapa itu? Sejarah mencatat dan sejarah Allah paling percaya itu adalah Paulus. Makanya setelah dari situ dan Tuhan bilang tinggalkan semua hartamu dan ikuti aku, Paulus gak bisa. Paulus balik dengan amarah. Dan setelah itu sejarah mencatat Paulus mulai menganiaya pengikut Kristus. Dia marah dan dia kecewa sama Tuhan. Dari orang yang sangat kaya, orang yang sangat terpandang. Tapi di akhir Paulus berkata apa? Yang kuingini dan yang ku kehendaki, yang paling kurindukan di dalam, itu cuma satu: bersekutu dalam penderitaan bersama Kristus. Aku punya semuanya. Aku punya uang, aku punya dipandang, aku punya. Tapi hari ini yang paling kuingini bersekutu dalam penderitaan bersama Kristus. Hari ini kita bilang kita pasukan terdahsyat yang lebih dahsyat dari mereka. Yes, karena kita pelari terakhir. Semua pelatih akan menaruh pelari terakhir di yang paling cepat, yang paling hebat, yang paling kuat, yang paling dahsyat, yang paling wow di lari terakhir. Tapi mereka semua mengelilingi kita. Dan mereka bilang, yes, engkau jauh lebih dahsyat dari kita. Engkau jauh lebih dahsyat. Cintamu, karaktermu, dan kasihmu jauh lebih dahsyat. Tapi hari kita berkata, enggak, jauh. Yang ku ingini bukan penderitaan bersama Kristus. Yang ku ingini itu tepuk tangan dalam Kristus. Berkat Tuhan dalam Kristus. Semua yang indah dalam Kristus. Hari ini saya mau sharing satu pesan singkat sebelum nanti dilanjutin Kaleo. Pondasi yang di dalam begitu penting, karena itu menentukan nanti kita di atas. Boleh kita buka Hakim-Hakim 14. Hakim-Hakim 14, boleh tambah aja Hakim-Hakim 14. Ada satu pahlawan yang urapannya bahkan melebihi badannya sendiri. Satu-satunya di Alkitab yang tulis yang urapannya tembus kulitnya. Orang yang dahsyat, orang yang hebat, yang diangkat begitu cepat. Dan tanpa sadar, saya dan saudara kita sama. Kita diangkat begitu cepat. Apalagi Bevis. Saya pernah ngobrol sama Kaleo kemarin. Kaleo bilang, Bev, yang paling sulit itu pelayan mimbar. Apalagi WL. Mereka ketika udah mulai diurapi Tuhan, wah itu udah semuanya kebuka dan itu paling sulit. Saya bilang ke Kaleo, kalau menurut saya mereka sulit. Tapi yang paling sulit ada di atasnya. Siapa? Junior atau anak-anak hamba Tuhan. Mereka udah lebih gak ngerti diri lagi. Gak tahu diri, diurapi Tuhan. Berdiri dengan mudah orang dijamah Tuhan. Dan hatinya menganggap rendah semua yang ilahi. Dan tanpa sadar, saya bilang ke junior, tanpa sadar roh Esau menanti kita. Kalau kita gak cepat-cepat bertobat. Karena semua urapan Tuhan berikan. Ayat 1 boleh. Dan hari itu ada seorang pahlawan yang bernama Simpson. Dia pergi ke Timna dan situ seorang melihat seorang gadis Filistin. Dia melangkah hanya berdasar kemauannya dirinya sendiri. Timna, firman Tuhan dalam terjemahannya, he went down, dia pergi turun. Next ayat 2 boleh tambahin. Dan waktu dia lihat gadis, lihat, ia pulang memberitahukan kepada ayahnya, di Timna aku lihat gadis Filistin. Kita jalan ke mall, terus kita lihat di mall, aku lihat ada gadis ini loh. Aku lihat gak pernah ngobrol, gak apa, aku lihat cantik. Udah ambil aja, ambillah dia menjadi istriku. Contoh orang pertama, pahlawan iman yang terlalu cepat diangkat Tuhan. Mereka gak pernah punya karakter, mereka gak pernah punya etika. Bahkan orang tuanya sendiri dilawan kok. Ambillah dia menjadi istriku. Lihat ayat 3-nya dikatakan seperti ini. Gak pernah ada kata tolong sebenarnya dalam terjemahan aslinya. Tapi lihat ayat 3-nya. Tapi ayahnya dan ibunya berkata, tidak adakah di antara anak perempuan sanak saudaramu, di antara seluruh bangsa ini, seorang perempuan gak mau yang cari yang, kalau hari ini kita yang Kristen aja, yang percaya Tuhan aja, gak mau cari yang ini aja, sehingga engkau pergi mengambil istri orang lain. Dan orang-orang tidak bersunat itu, lihat. Tetapi jawab Simpson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai.
anak yang kurang ajar, anak yang gak tahu diri. Saya punya anak namanya Joakim. Kalau dia gede dia ngomong ke saya kayak gini, saya gampar. Dia orang yang hebat. Dia orang yang diurapi Tuhan. Dengan tulang keledai semua habis rata. Saudara, pasukan Tuhan, kalau engkau renungin hidupmu bertahun-tahun akhir ini, kau boleh akuin boleh enggak, Tuhan urapin hidupmu. Tuhan berikan karunia, Tuhan berikan anugerah. Engkau yang gak pernah berdiri di mimbar, saya tahu dengan sangat engkau sudah mulai diangkat Tuhan berdiri di mimbar, menceritakan kebaikan Tuhan. Engkau yang gak pernah berdiri di KKR, Tuhan angkat engkau berdiri KKR demi KKR. Dan yang lebih parah lagi, waktu kita berdiri orang diberkati dan dijamah Tuhan. Saudara tahu ini yang terjadi dengan Simson. Kita bilang Simson orang paling bodoh, orang paling hina, orang paling kacau. Tapi kita lihat sebentar lagi. Hakim-Hakim 14, langsung loncat aja ayat 14, dikatakan seperti ini. Lalu katanya kepada mereka, inilah teka-teki Simson. Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Dan dia buat teka-teki. Dia mau ambil untung dari pernikahannya. Setelah dia nikah dia buat teka-teki. Di tengah teka-tekinya dia, sebenarnya teka-teki ini ucapan ini tuntun oleh siapa? Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun perkataan yang keluar dari lidahnya. Dia berkata dari yang kuat keluar manisan. Siapa di cerita ini yang paling kuat? Simson. Itu makanya kita suka nyembah, biarlah manis kau dengar Tuhan. Seharusnya semua kekuatan kita, kehebatan kita, kalau kita taruh di altar Tuhan, maka hidup ini akan menjadi manis di hadapan Tuhan. Simson, sebenarnya Roh Kudus sudah mimpin lidahnya untuk berkata, Simson, engkau sedang bernubuat atas hidupmu sendiri. Aku mempersiapkan hidup yang manis. Aku menceritakan cerita sejarah yang begitu indah. Pak Agung hari itu pernah berkata di masa mudanya, Tuhan, hidup cuma sekali. Dan dia doa di awalnya sebelum dia jabat Tuhan. Saya dengar di khotbahnya dia bilang, Tuhan hidup cuma satu kali. Biarkan dalam hidup yang satu kali ini, engkau pakai hidupku menulis dengan tinta emas dalam sejarah kekristenan. Saudara, hidup kita ini cuma satu kali. Biarkan dalam hidup ini Tuhan pakai dengan tinta emas, tinta darah, tinta merah. Kita menulis sejarah dalam lawatan dan kegerakan Tuhan. Tapi kuncinya satu, yang pertama, dari yang kuat. Taruh di hadapan Tuhan. Tanpa sadar ya, semakin Tuhan angkat kita tinggi, kita gampangin semuanya. Dulu di tengah pelayanan awal kita harus jerit ke Tuhan. Sekarang kita gak usah jerit, hari H aja selesai. Buka ayat selesai, mau ayat apapun khotbah, orang dijamah kok. Dulu datang dengan persiapan, dengan puasa, dengan apa. Sekarang enggak, gampang semuanya. Masa anugerah Bev. Mental apa yang paling bahaya? Mental Simson. Ini mental yang sangat bahaya. Dan lihat taktik setan untuk menghancurkan para bintang-bintangnya, para singa-singa Yehudanya. Lihat taktik setan untuk menghancurkan singa-singa Yehuda. Lihat Hakim-Hakim 16 ayat 5. Hakim-Hakim 16 ayat 5. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Dan dengan apakah kami dapat lihat, kata-katanya, kami dapat mengalahkan dia. Pahlawan iman. Taktik setan simple, 3 ini. Dia lihat saudara, dia lihat saya berdiri di mimbar dengan segala kemewahan, dengan segala karunia, dengan urapan, dengan orang-orang di jamaah Tuhan. Mereka panas, kuasa kegelapan panas. Dan mereka cuma ngincar satu, gimana caranya ya? Aku harus hancurin dia. Dan mereka gunain 3 taktik yang pernah dipakai ribuan tahun pada Simson. Pertama, kita kalahkan dia. Yang kedua, setelah dikalahkan apa? Mengikat dia. Pertanyaan paling simpel, kenapa? Karena kedua, mengalahkan, mengikat, dan
menundukkannya. Hari ini pahlawan iman, saya mau ngomong jujur dengan jiwamu yang paling dalam. Setiap kita pasti punya ikatan, namanya manusia. Tapi hari ini demi nama Tuhan Yesus terlepas. Tapi itu dimulai dari kejujuran. Ikatan demi ikatan. Ikatan sangat banyak yang memalukan. Saudara, untuk lepas ikatan pertobatan. Untuk pertobatan yang paling susah bertobat siapa sih? Pendeta yang udah diangkat Tuhan. Yang paling susah untuk sujud dan tersungkur di altar Tuhan siapa sih? Waktu altar call. Pendetanya itu sendiri. Saya kalau di youth, di Windu, saya yang paling susah untuk tersungkur. Kenapa? Ego. Dan itu yang paling gampang buat sama setan kerjain. Dan saya tutup dengan ayat ini. Habis itu kita doa. Baru ngajarin Kaleo ya. Hakim-Hakim 16. Lanjut lagi Hakim ayat 21. Lihat apa yang terjadi. Lihat apa yang terjadi. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, membawanya ke Gaza. Lihat, seorang pahlawan iman yang saya yakin dengan sangat destininya bukan untuk dicungkil matanya. Yang saya 1000% yakin destininya bukan untuk melawak di depan orang Filistin. Yang saya 1000% yakin destininya bukan ini. Yang saya 1000% yakin rencana Tuhan dalam hidupnya bukan ini. Hari ini saya mau ngomong khusus buat yang di belakang. Kalau engkau tahu hari ini matamu telah dicungkil. Yang dulu kau datang dengan nabiah penglihatan. Engkau menyembah dikit kau lihat penglihatan surga, malaikat turun naik dan sebagainya. Kalau hari ini matamu seakan telah dicungkil. Dan kau berkata aku udah gak bisa ngeliat lagi ya Koya. Kau udah gak bisa ngerasain Tuhan lagi ya Koya. Apa ini rencana Tuhan? Saya ucapkan demi kasih Tuhan, itu bukan rencana Tuhan atas hidupmu. Engkau dipanggil menjadi pelihat yang dahsyat. Dibawa ke Gaza, dijadiin tawanan, dijadiin pelawak. Lihat, di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Dan lihat yang paling sadis, di penjara. Dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Simpson jatuh diikat lewat apa sih? Cuman satu, perzinahan. Tuhan nanya Simpson, kau tuh maunya apa sih? Ini gak mau buat masalah terus. Simpson cuma pengen satu, perzinahan. Itu mengikat dan menundukkan jiwanya. Dan saudara tahu apa akhirnya? Waktu cawan itu penuh, apa yang dilakukan Simpson hari itu? Dalam terjemahan aslinya bukan menggiling, tapi dalam terjemahan aslinya pekerjaannya ialah sebagai gigolo. Kenapa sebagai gigolo? Karena bangsa Filistin melihat Simpson adalah manusia setengah dewa. Dan mereka cuma punya satu tujuan, ibu-ibu Filistin. Mereka pingin anak mereka jadi setengah dewa kuat seperti Simpson. Makanya setelah itu harusnya udah gak ada raksasa di zaman itu. Tapi setelah Simpson masuklah ke zaman Daud. Daud mengalahkan Goliat, makanya firman Tuhan berkata Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Karena sebenarnya destininya Simpson adalah menghabiskan Filistin, menghabiskan raksasa, menghabiskan semuanya. Tapi itu gagal. Tapi di Daud semua raksasa dituntas habis sekali lagi. Saudara, dari yang hebat, saya pernah lihat mama-mama kalau ngomong ke anaknya, saya ngomong ke Joakim, dikasih tau nggak nurut, dikasih nurut, 3 kali, 4 kali, 5 kali, nih ambil semuanya aja. Mau permen nggak boleh kamu batuk, mau permen nggak boleh kamu batuk, mau permen nggak boleh, nih papa kasih semua permen biar kamu puas. Dan tanpa sadar ini yang terjadi dengan Simpson. Dari seorang yang begitu hebat, dari semua yang begitu indah, habis sampai ke akar-akarnya. Apakah ini destiny Tuhan? Hari ini buat beberapa engkau yang dicengkram, apakah itu destiny Tuhan dalam hidupmu? Sesudah itu ayat 23. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan dan Dagon. Kata mereka telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam orang banyak itu. Ayat 25 aja langsung loncat. Ketika hati mereka riang gembira berkata mereka, panggillah Simpson untuk melawak bagi kita. Tanpa sadar banyak pahlawan iman hari ini menjadi lawakan buat setan.
Lalu ia menyuruh mereka berdiri di atas tiang masing-masing. Dan lihat yang terakhir, ayat 28. Lihat doa yang terakhir yang mengubahkan semuanya. Berkatalah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan. Satu doa pertobatan dari hati yang mengubah semuanya. Ingatlah kiranya kepadaku perjanjian sekali ini saja, supaya dengan satu balasan yang kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, lalu bertopang kepada tiang satu dengan tangan kanannya dan ke yang lain kepada tangan kirinya. Ayat 30. Berkata Simson, biarlah kiranya aku mati bersama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja kota itu dan orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya. Dan yang paling sedih, lihat saudara, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Dan pertanyaan yang paling konyol, jadi waktu selama hidup Simson ngapain? Muasin diri sendiri. Muasin diri sendiri. Hari ini saya mau ajak kita doa bentar sebelum nanti dilanjutin. Hari ini saya sedang berdiri di depan pahlawan-pahlawan iman. Engkau orang yang dahsyat, engkau orang yang hebat. Tapi cukup satu Simson aja. Dan jangan biarkan ada Simson baru di generasi ini yang dipermalukan, yang diketawain, yang dicungkil habis. Cukup satu Simson aja yang sebagai gigolo, sebagai permainan. Engkau adalah pahlawan-pahlawan Tuhan yang hebat.